Pernahkah Anda membayangkan bahwa sehelai pakaian kuno bisa menjadi sebuah kode rahasia? Hari ini kita akan membongkar kode yang tersembunyi di dalam jubah imam besar Israel. Ini bukan sekedar pelajaran sejarah loh, ini adalah perjalanan untuk menerjemahkan bahasa visual yang Tuhan rancang ribuan tahun lalu, yang ternyata menceritakan sebuah kisah yang luar biasa tentang Yesus Kristus. Mungkin Anda bertanya-tanya, memangnya apa pentingnya fashion zaman perjanjian lama buat kita sekarang? Jawabannya, ternyata penting banget. Karena jubah ini bukan sekedar benda antik di museum. Setiap benang, setiap warna, setiap batu permatanya itu seperti sebuah kata dalam kalimat nubuat. Sebuah cetak biru yang menunjuk pada pribadi yang jauh, jauh lebih agung. Jadi yuk, kita mulai bedah sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat dulu akar masalahnya. Kenapa sih butuh perantara? Lalu, kita lihat solusi visual dari Tuhan lewat pakaian ini. Setelah itu, bagian serunya, kita akan bedah makna di balik setiap detailnya. Baru kemudian kita akan lihat bagaimana Kristus adalah pengenapan sempurnanya, dan yang terpenting, apa dampaknya buat kita hari ini. Baik, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih jabatan imam ini aslan diperlukan? Masalahnya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya masif. Tuhan itu maha kudus, sementara manusia itu berdosa. Ada sebuah, ya katakanlah jurang pemisah yang sangat dalam di antara keduanya. Dan jurang inilah yang membuat adanya kebutuhan mendesak akan seorang perantara, seorang jembatan. Nah, disinilah peran imam menjadi krusial. Menurut Kitab Keluaran dan Imamat, imam itu adalah figur yang ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk berdiri di tengah-tengah. Tugas utamanya yaitu tadi, menjadi jembatan, mewakili umat manusia di hadapan Tuhan, mengurus pendamaian dosa, dan secara harfiah menghubungkan dua sisi jurang yang terpisah. Mereka adalah perantara resmi. Dan sebagai jawaban visual atas kebutuhan ini, Tuhan gak cuma menunjuk seorang imam, dimulai dari Harun. Tapi Tuhan juga memberikan cetak biru yang super detail untuk pakaian yang harus mereka pakai. Ini bukan sekedar seragam ya, ini adalah sebuah pernyataan teologis yang bisa dikenakan. Nah, coba perhatikan deh, tujuan pembuatannya. Dikatakan untuk kemuliaan dan keindahan. Ini menarik banget. Tujuannya bukan untuk bikin si imam kelihatan hebat atau pamer kemewahan seperti raja-raja dunia. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk merefleksikan secara visual kemuliaan dan keindahan dari kekudusan Tuhan sendiri. Jubah ini adalah cermin betapa agung dan seriusnya tugas yang mereka emban. Jadi, berdasarkan Kitab Keluaran pasal 28, inilah komponen-komponen utamanya. Ada tutup dada, baju efod, gamis, dan seterusnya. Setiap bagian ini punya fungsi dan maknanya sendiri. Dan kalau digabungkan, mereka membentuk satu kesatuan yang kaya akan simbol. Kita akan fokus pada beberapa bagian kunci yang paling jelas menunjuk kepada Kristus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita akan memecahkan kode-kode di balik jubah ini. Anggap saja kita lagi belajar bahasa simbol yang kuno, di mana setiap bahan dan setiap warna punya arti yang sangat dalam. Siap? Coba kita lihat sama-sama. Emas itu bukan cuma soal kemewahan. Itu berbicara tentang keilahian Kristus yang murni dan mulia. Warna biru itu mengingatkan kita kalau dia berasal dari surga. Ungu, warna yang sangat langka dan mahal zaman dulu, itu jelas menunjuk pada statusnya sebagai raja di atas segala raja. Kirmizi atau merah tua, ini gambaran yang gamblang tentang penderitaan dan darah penebusannya. Dan terakhir, linen putih halus melambangkan kebenaran dan kesuciannya yang sempurna. Semua ini ditenun menjadi satu dalam pribadi Kristus. Mari kita perhatikan baju efod, semacam rompi terluar. Di bagian bahunya ada 2 batu oniks, dan di setiap batu ini terukir nama 6 suku Israel. Jadi coba bayangkan, imam besar itu secara harfiah memanggul nama-nama umat Tuhan di bahunya, di tempat yang melambangkan kekuatan dan otoritas. Dan ini nyambung banget sama nubuat di kitab Yesaya. Imam besar yang memanggul nama umat di bahunya itu adalah bayangan dari Sang Mesias yang akan datang, yang akan memanggul seluruh pemerintahan kerajaan Allah di bahunya. Ini gambaran Kristus yang menanggung seluruh beban dan tanggung jawab umatnya. Tapi perantaraannya ternyata lebih dari sekedar kekuatan. Nah, dari bahu kita bergeser ke tempat yang lebih personal, ke jantungnya. Di atas dada imam besar, tepat di atas jantungnya, ada yang namanya tutup dada. Kalau bahu tadi bicara soal kekuatan, maka jantung bicara soal kasih sayang, kepedulian, dan doa syafaat yang intim. Di tutup dada ini ada 12 batu permata yang berbeda-beda
dan masing-masing punya ukiran nama salah satu suku Israel. Ini gambaran yang indah banget kan? Artinya setiap bagian dari umat Tuhan itu unik, berharga dan dijaga begitu dekat di hatinya. Jadi Kristus bukan cuma memikul kita dengan kekuatannya, tapi dia juga membawa kita di dalam hatinya dengan kasih yang sangat pribadi. Lalu, di bagian paling atas, di serban yang ada di dahinya, terpasang sebuah lempengan emas murni. Tulisannya sangat jelas, kudus bagi Tuhan. Tapi fungsinya ini yang luar biasa. Kitab Keluaran bilang, imam besar menanggung kesalahan dari persembahan-persembahan kudus umat Israel, tujuannya agar ibadah mereka yang tidak sempurna itu bisa diterima oleh Tuhan. Wah, ini kan gambaran Kristus banget. Dialah yang menanggung semua ketidaksempurnaan kita dengan kekudusannya, supaya kita bisa diterima di hadapan Bapa. Semua gambaran tadi, semua bayang-bayang ini, semuanya menuntun kita ke satu titik puncak. Keimamatan Harun dan jubahnya yang megah itu ibaratnya baru trailernya saja. Nah, sekarang mari kita lihat film utamanya. Penggenapan yang sempurna dalam pribadi Yesus Kristus. Kitab Ibrani membuat perbandingan yang sangat jelas. Imam Harun melayani di kemah suci buatan manusia di bumi. Kristus melayani di surga itu sendiri. Para imam mempersembahkan darah hewan lagi dan lagi dan lagi. Kristus cukup mempersembahkan darahnya sendiri sekali untuk selamanya. Mereka adalah imam yang fana, yang pelayanannya berhenti saat mereka mati. Kristus, dia adalah imam besar yang kekal. Intinya begini, sistem yang lama itu hanya bayangan. Kristus adalah realitas yang permanen dan sempurna. Inilah sebabnya surat Ibrani tidak hanya menyebut Yesus imam besar, tapi imam besar agung. Kata agung itu menunjukkan superioritasnya. Dia bukan sekedar penerus Harun, dia berada di level yang sangat berbeda. Dia bisa bersimpati dengan kelemahan kita karena dia pernah jadi manusia. Tapi dia sempurna, tanpa dosa. Itulah yang menjadikannya perantara yang tiada duanya. Oke, semua ini teologi yang sangat kaya. Tapi pertanyaannya, so what? Apa artinya ini semua buat kita secara praktis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini adalah bagian yang paling transformatif. Ingat tirai tebal yang memisahkan ruang Maha Kudus? Karena karya Kristus, tirai itu telah robek. Artinya, tahta Tuhan bukan lagi tahta penghakiman yang menakutkan, yang hanya bisa didekati setahun sekali oleh satu orang. Sekarang, itu disebut tahta kasih karunia. Dan karena kita punya imam besar agung, Anda dan saya punya akses langsung dengan penuh keberanian dan keyakinan ke hadirat Tuhan, kapan saja, di mana saja. Tidak perlu perantara manusia lagi. Semua pembahasan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang menantang. Kalau Kristus adalah imam besar kita yang sempurna, dan Alkitab berkata bahwa melalui Dia, kita juga dijadikan imamat yang rajani, lalu bagaimana seharusnya kita hidup? Bagaimana cara kita mewakili Dia, ikut memikul beban sesama di bahu kita, dan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia di sekitar kita? Nah, itu adalah sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.